Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen selaku pembimbing mata kuliah psikologi konseling, dan juga kepada teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat sehat, yang mana dengan wasilah nikmat tersebut kita dapat berkumpul kembali dalam proses belajar mengajar online yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Abdul Aziz dari kelompok 6. Kami akan membahas tentang apa arti dari nilai, keyakinan, dan etik dalam konseling. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai-nilai, keyakinan, dan etika merupakan hal yang kompleks serta menyangkut pribadi individu itu sendiri. Maka kita sebagai calon seorang konselor perlu memahami implikasi-implikasi dari nilai, keyakinan, serta standar kerja dan tingkah laku konselor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu makna dari nilai. Aspek nilai dalam konseling adalah hal yang sangat fundamental. Apabila nilai-nilai yang dimiliki seorang klien berbeda dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang konselor, maka akan menyebabkan proses konseling tidak dapat dilanjutkan. Perlu dipahami oleh seorang konselor dalam mengambil keputusan didasarkan juga dengan nilai-nilai di antara kedua belah pihak, konselor dan klien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kita sebagai seorang konselor perlu menyelaraskan nilai-nilai yang dimiliki seorang klien dengan nilai-nilai yang kita miliki agar terjadinya proses konseling yang baik. Nilai dapat juga didefinisikan secara umum sebagai sesuatu yang penting bagi tindakan yang dilakukan individu, menunjuk pada hal baik buruk, pantas tidak pantas. Nilai yang dianut individu dapat merupakan nilai yang subjektif dan dapat pula nilai-nilai kolektif masyarakat atau kelompok yang diterima melalui proses internalisasi. Setiap individu memiliki nilai-nilai atau keyakinan yang berbeda dalam menjalani kehidupannya. Dari berbagai nilai yang ada, perlu disadari oleh konselor dan klien bahwa sebenarnya nilai yang dianut memiliki tingkatan-tingkatan, mulai dari nilai-nilai yang sangat pribadi dan kurang prinsip, hingga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat luas dan sangat prinsip bagi masyarakat dan bagi yang bersangkutan. Nah, di antara nilai-nilai yang beragam pada setiap individu, semuanya itu bermuara pada satu nilai, yaitu nilai sentral. Nilai sentral merupakan nilai utama yang yang merupakan hal paling mendasar dan mengilhami keseluruhan sistem nilai individu. Apabila nilai sentral mengalami sebuah perubahan, maka akan berakibat perubahan prinsip-prinsip dasar secara keseluruhan dengan apa yang dianut oleh individu atau klien tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tujuan konseling adalah membantu klien untuk mengenali nilai-nilai yang dimilikinya, memahami dan menerima nilai sentral sebagai pijakan bertingkah laku dan mengambil keputusan. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu makna dari keyakinan atau agama dalam konseling. Agama dan konseling merupakan dua hal yang sangat berbeda. Agama dikembangkan atas dasar teologis, sementara konseling dikembangkan atas dasar sains, sehingga di antara keduanya berbeda pula cara memandang problem atau cara memandang masalah yang dihadapi oleh individu. Agama pada umumnya melihat masalah individu dari sudut pandang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti sholat, zakat, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan konseling melihat masalah dari cara berpikir, perasaan, ataupun tindakan yang dilakukan oleh individu itu sendiri, seperti emosi dan kepribadiannya. Apabila psikologi memberi pemahaman tentang hakikat diri dan hubungan dengan orang lain, maka agama
memberikan pemahaman tentang tujuan dan makna dalam hidup. Dan keduanya mempunyai kontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan individu. Dengan demikian, bila dilihat dari efek psikologis antara agama dan konseling, terdapat aspek kesamaannya. Perilaku agama dan keyakinan dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengembangkan potensinya secara baik, yang tentu saja ini juga merupakan tujuan dari konseling. Tidaklah mudah bagi konselor untuk dapat memanfaatkan kesempatan berinteraksi dengan klien untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan keagamaannya. Klien mempunyai kebebasan penuh terhadap dirinya sendiri, karena itulah konselor seharusnya menghargai segenap keyakinan kliennya. Dijelaskan bahwa sebagai konselor yang profesional, kita tidak bisa memilih klien yang berbeda agama atau yang sama agama dengan kita. Kita akan menerima semuanya. Dengan demikian, keterlibatan baik agama atau keyakinan maupun nilai dalam proses konseling dapat dibenarkan secara teoretik, tetapi dalam pelaksanaannya harus melihat etika profesional yang memberi acuan atau pedoman dalam cara kerja konselor sekaligus melindungi hak-hak klien tersebut. Nama saya Kia Lutfiana Arafa. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Ahmad Abdul Aziz. Yang selanjutnya ada makna etika dalam konseling. Konseling merupakan proses bantuan yang sifatnya profesional. Setiap pekerjaan yang sifatnya profesional pasti memiliki seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur arah dan gerak dari pekerjaan profesi tersebut. Hal ini sering disebut etika. Konselor sebagai pelaksanaan dari pekerjaan konseling juga terkait dengan etika. Etika merupakan standar tingkah laku seseorang atau sekelompok yang didasarkan atas nilai-nilai yang telah disepakati. Setiap kelompok profesi, termasuk profesi konselor, pada dasarnya merumuskan standar tingkah lakunya yang dijadikan sebagai pedoman dan menjalankan tugas dan kewajiban profesional. Terjemahan nilai-nilai sebagai bentuk standar itu dirumuskan ke dalam Kode Etik Profesi. Di Indonesia, profesi konselor telah memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Profesi, Bimbingan, dan Konseling. Kode etik itu secara umum berisi sejumlah pasal-pasal yang berkenaan dengan bagaimana suatu anggota dari profesi tertentu bertindak. Terdapat beberapa hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota profesi tersebut. Berkaitan dengan konseling, maka ada beberapa aspek dalam membahas etika konseling itu. Aspek-aspek ini adalah aspek kompetensi konselor, kesukarelaan, aspek kerahasiaan, keputusan oleh klien sendiri, dan yang terakhir ada aspek sosial budaya klien. Selanjutnya ada aspek kompetensi konselor. Kompetensi konselor merujuk pada penguasaan konsep, penghayatan dan perwujudan nilai, penampil pribadi yang bersifat membantu, dan unjuk kerja profesional yang akuntabel. Konselor harus menyadari kompetensinya, dalam arti bahwa ia mengetahui bahwa batas-batas kewenangan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sangat tidak dibenarkan jika seorang konselor menggunakan profesinya untuk membantu seseorang di luar batas kewenangannya dan kemampuannya. Hal itu dapat menyebabkan konselor melakukan malpraktik. Malpraktik mengacu pada melakukan sesuatu layanan berlawanan dengan apa yang sebaiknya dilakukan. Dengan kata lain, konselor mengabaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Untuk di Indonesia, kompetensi konselor telah ditetapkan dengan adanya Standar Kompetensi Konselor Indonesia atau disebut juga SKKI yang memuat 7 kompetensi, yaitu yang pertama ada penguasaan konsep dan praksis pendidikan, yang kedua kesadaran dan komitmen etika profesional, yang ketiga penguasaan konsep perilaku dan perkembangan individu, yang keempat penguasaan konsep dan praksis asesmen, yang kelima penguasaan konsep dan praksis bimbingan dan konseling, yang keenam pengelolaan program bimbingan dan konseling, yang ketujuh
penguasaan konsep dan praksis riset dalam bimbingan dan konseling. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Maharani Konita. Terima kasih. Kemudian ada aspek-aspek lainnya dalam membahas etik mengenai konseling ini. Aspek kesukarelaan, di mana klien datang secara sukarela kepada konselor untuk melakukan kegiatan konseling. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah si klien ini sadar atau enggak ketika dia datang ke konselor untuk melakukan kegiatan konseling tersebut. Dalam aspek kesukarelaan ini ada yang disebut dengan otonomi individual, di mana seseorang itu bebas dan berhak untuk memilih apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia sampaikan, selama dalam usahanya mencapai kebebasan ini tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kemudian implikasi konsep otonomi ini dalam kegiatan konseling terdapat dalam pemberian izin berdasarkan informasi yang cukup, atau disebut juga sebagai informed consent. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan aspek kerahasiaan, atau disebut juga sebagai konfidensialitas. Nah, jadi di aspek kerahasiaan ini berkaitan dengan apakah yang dibicarakan dalam kegiatan konseling itu bersifat rahasia atau tidak, bersifat umum kah, atau memang harus dirahasiakan. Terkadang di aspek kerahasiaan ini kita sering miskonsepsi dengan yang namanya privasi. Nah, kalau privasi itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa diganggu-gugat oleh orang lain, yang memang merupakan hak seseorang untuk melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, menyimpan sesuatu, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek kerahasiaan di sini maksudnya adalah pemberian informasi yang terkendali, di mana apakah informasi itu harus diberikan kepada publik atau tidak, apakah harus diberikan kepada orang tertentu atau orang-orang terpercaya, seperti halnya konselor. Jadi di aspek kerahasiaan ini ada perbedaan antara privasi dan rahasia klien. Dan juga maksudnya di aspek kerahasiaan ini adalah apa yang disampaikan oleh si klien ini kepada konselornya adalah sesuatu yang bersifat rahasia, di mana seorang konselor itu nggak boleh untuk memberitahukan apa yang disampaikan oleh klien atau apa yang diceritakan oleh klien kepada siapapun, termasuk kolega-koleganya, kecuali memang dalam keadaan tertentu. Kemudian selanjutnya ada aspek keputusan oleh klien sendiri. Nah, berhubungan dengan aspek ini, kita kembali kepada konsep awal konseling, di mana konselor hanya memfasilitasi klien untuk bisa mengambil keputusan dan menemukan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Dan juga di sini konselor membantu si klien ini agar berani untuk mengambil resiko atas keputusannya, apapun yang menurut si klien ini yang terbaik, sesuai dengan resiko yang sudah dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir ada aspek sosial budaya. Nah, dalam hubungan konseling sendiri, konselor sendiri harus aware, harus sadar mengenai aspek-aspek sosial dan budaya yang dimiliki oleh klien. Maksudnya di sini bisa jadi latar belakang konselor dan klien itu berbeda, sehingga mungkin pengalaman yang telah dialami oleh si klien itu berbeda dengan konselor. Nah, jadi alangkah baiknya apabila seorang konselor itu istilahnya memaklumi, mempelajari dan menerima karakteristik sosial budaya yang dimiliki oleh klien. Maka dari itu memang penting untuk seorang konselor agar bisa lebih open-minded, agar bisa lebih berpikiran lebih luas dan juga melihat dari berbagai sisi, karena ada banyak perbedaan budaya, perbedaan secara sosial, perbedaan latar belakang dan lain sebagainya yang mungkin belum pernah dialami klien atau belum pernah dialami si konselor itu sendiri. Jadi perbedaan ini harus diterima dan dipelajari serta dimaklumi oleh seorang konselor. Oleh karena itu dibutuhkan wawasan yang luas juga. Isu etika dalam konseling. Setiap klien yang mempercayakan semua masalah yang ia hadapi kepada konselor pasti ingin mengetahui sejauh mana perlindungan yang akan diperolehnya dari konselor. Hal ini membutuhkan sensitivitas etis yang memadai, walaupun terdapat kode etik yang sudah mengatur bagaimana konselor bertindak dalam menjalankan tugasnya. Terkadang juga dapat memberi jawaban terhadap dilema yang dihadapi konselor. Nah, dengan demikian, konselor harus memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk kliennya.
Berikut ini beberapa isu yang etik yang berkembang dalam praktik konseling. Nah, yang satu, nah yang ini isu konfidensialitas atau isu kerahasiaan. Konfidensialitas berkaitan dengan apa yang hal-hal yang dibicarakan dalam konseling yang bersifat rahasia atau tidak. Nah, konfidensialitas melindungi klien dari penyampaian informasi dalam bentuk apapun tanpa izin dari klien. Ini bersifat nih rahasia banget ya. Nah, konfidensialitas berbeda dan privasi, yaitu sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak perlu diketahui atau dikemukakan kepada pihak konselor tersebut atau pihak yang lainnya lah. Nah, dengan kata lain, privasi itu berhubungan dengan hak individu untuk kehidupannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak yang lain. Sementara konfidensialitas ini berhubungan dengan pengendalian informasi yang diterima oleh seseorang. Menurut Barut dan Robinson Tree, nah penyampaian informasi tanpa izin klien dianggap pelanggaran privasi klien. Karena apa yang disampaikan klien kepada konselor dianggap sebagai privilege communication. Nah, privilege communication itu adalah komunikasi yang memberi suatu hak legal kepada klien dan melindungi klien dari kemungkinan penyampaian secara publik. Maka permasalahannya adalah apakah seluruh informasi yang dinyatakan oleh klien bersifat konfidensial? Apakah konfidensialitas dapat dibatalkan? Corey menyebutkan beberapa keadaan yang menyebabkan pembatalan konfidensialitas dan konselor harus melaporkan secara hukum. Pertama, ketika klien merupakan bahaya bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri. Yang kedua, bila terapis percaya bahwa klien di bawah usia 16 adalah korban dari incest atau perkosaan, penganiayaan anak atau kejahatan lainnya. Yang ketiga, bila terapis ini menentukan bahwa klien memerlukan hospitalisasi atau pengobatan. Nah, yang keempat, bila informasi menjadi isu dalam tindakan pengadilan. Nah, yang kelima ini, bila klien meminta catatannya diserahkan kepada dirinya sendiri atau kepada orang ketiga lainnya. Nah, demi menjaga konfidensialitas ini merupakan kewajiban primer dari hubungan terapeutik. Ketika menjelaskan kepada klien bahwa yang mereka sampaikan dalam sesi konselingnya umumnya akan dijaga konfidensialitasnya, maka konselor sebaiknya mengatakan kepada klien batasan atau limitasi terhadap konfidensialitas ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Saya Lydia Pertiwi akan membahas poin kedua dari isu-isu etika dalam konseling. Yang poin kedua ini membahas tentang isu etika berkaitan dengan penggunaan sentuhan, yang dimana mempelajari tentang penggunaan sentuhan dalam konseling. Dan penggunaan sentuhan ini dibagi dua macam, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Untuk sentuhan yang diperbolehkan, yang pertama, klien ingin disentuh. Yang kedua, tujuan dari sentuhannya jelas. Selanjutnya, sentuhan tersebut jelas demi kepentingannya klien. Lalu konselor ini juga harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengaruh penggunaan sentuhannya ini. Lalu batasan yang mengatur penggunaan sentuhannya ini jelas dipahami oleh klien dan konselornya. Hubungan antara klien dan konselor ini juga sudah berkembang dengan cukup. Lalu, sentuhan dapat ditawarkan kepada semua tipe klien. Selanjutnya, konsultasi tersedia dan dapat digunakan. Selanjutnya, konselor dan klien ini juga sudah memiliki rasa nyaman satu sama lain. Yang terakhir, batasan yang mengatur penggunaan sentuhannya ini jelas, dipahami oleh klien maupun konselornya. Sentuhan yang tidak disarankan ketika yang pertama ada unsur-unsur seksual, lalu adanya resiko kekerasan. Sentuhan tersebut terjadi secara sembunyi-sembunyi. Konselor melakukan klien untuk mengatakan tidak. Konselor telah dimanipulasi atau dirayu dalam melakukan sentuhan.
Lalu, sentuhan digunakan untuk melakukan pengganti terapi verbal. Lalu, yang tidak diperbolehkan ketika klien tidak ingin disentuh atau menyentuh. Yang terakhir, konselor tidak nyaman menggunakan sentuhan. Itu saja dari kelompok 6. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.